Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik dan sehat tentunya. Kenalin, nama aku Rian Adiputra. Thank you banget buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Jadi tujuan channel ini dibuat adalah untuk mendokumentasikan setiap proses dan tahapan investasi pribadiku sendiri, sehingga setiap bulannya aku bisa berinvestasi secara konsisten kurang lebih selama 20-25 tahun ke depan, sehingga ketika masa pensiun nanti datang, seluruh aset yang telah aku kumpulkan bisa memenuhi segala kebutuhanku dan keluarga. Semoga apa yang aku berikan atau bagikan ke kalian bisa memberikan kalian inspirasi dan motivasi juga, sehingga kalian juga bisa memulai sama-sama untuk merencanakan investasi buat diri kalian sendiri. So teman-teman, sebelum aku bagikan rencana investasiku ke depan, jadi aku mau sedikit sharing, sedikit cerita. Di tahun 2017, kurang lebih di pertengahan bulan September ya, sekitar bulan September tahun 2017, aku coba memulai investasi di pasar modal atau yang sering kita dengar namanya saham. Aku yakin kalian pun juga tidak asing lagi dengan namanya saham. Jadi bisa dibilang saham itu salah satu instrumen investasi dari sekian banyak instrumen investasi lainnya yang dapat memberikan imbal hasil atau return yang cukup tinggi. Namun imbal hasil dan return itu juga diimbangi dengan resiko yang cukup tinggi pula. Dikarenakan volatilitas harga ya. Bisa dibilang volatilitas itu naik turunnya harga setiap hari itu tidak menentunya itu cukup besar. Berbagai macam pengalaman seperti kegagalan, kerugian itu udah aku alami dikarenakan ya tidak adanya proses pembelajaran, dan aku pun juga tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti menganalisa, membaca, belajar, dan aku juga merasa kurangnya pengalaman di bidang pasar modal. Jadi buat kalian yang punya pengalaman yang sama dengan aku, kalian juga bisa tulis di bawah di kolom komen. Semoga kita bisa diskusi, kita juga bisa belajar sama-sama bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar. Berjalannya waktu ke waktu dari tahun 2017, dan juga aku disibukkan dengan berbagai macam hal yang memang harus aku kerjakan dan aku harus selesaikan. Secara tidak sadar yang tadinya aku pikir sedang berinvestasi, ternyata yang aku lakukan itu adalah aku sedang berspekulasi. Beruntung banget aku cepat sadar dan aku putuskan untuk berhenti sejenak. Lalu aku mencoba membaca buku-buku mengenai investasi dan belajar juga dari berbagai macam sosial media yang ada, sehingga sedikit demi sedikit aku mempunyai pengetahuan tentang cara berinvestasi yang baik dan benar. Seiring dengan berjalannya proses pembelajaran, aku putuskan untuk memberanikan diri masuk ke market meskipun punya pengetahuan yang seadanya. Jadi aku sedikit demi sedikit aku coba terapin buku yang aku baca, pengetahuan yang aku punya. Hingga tahun 2021 saat ini aku merasa mulai cukup siap untuk berinvestasi yang baik. Dan juga aku akan bagikan kepada kalian cerita perjalanan investasiku yang panjang ini, sehingga kalian memiliki pola pikir yang benar. Mungkin itu saja sedikit cerita pengantar dari aku. So langsung aja kita mulai. Aku akan sharing tentang rencana perjalanan investasiku ke depan. Jadi saatnya aku bagikan rencana perjalanan panjang investasi aku ke depan. Jadi intinya aku mau berinvestasi secara rutin setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah yang akan aku bagikan ke dalam 3 instrumen investasi. Yang pertama adalah reksadana pasar uang sebesar 30%, lalu 35% di reksadana indeks,
dan 35% sendiri di saham yang sudah aku tentukan sesuai dengan kriteria yang sudah aku putuskan. Jadi untuk reksadana pasar uang dan reksadana indeks, aku sih pakai platformnya Bibit. Mungkin nanti kalian bisa download juga di iOS atau di Android, itu juga udah ada. Lalu untuk pembelian saham, aku putuskan di sekuritas. Ya, sekuritas memang harus di sekuritas. Banyak banget sekuritas ya, kalian boleh pilih sendiri sekuritas mana yang menurut kalian paling bagus, yang kalian paling nyaman memakainya. Mungkin dari kalian akan bertanya, Yan, kenapa sih 30% di reksadana pasar uang, lalu 35% di reksadana indeks, dan sisanya 35% di saham? Jadi itu bagian dari manajemen keuanganku. Jadi manajemen portofolio yang sudah aku tentukan. Mungkin nanti di video-video selanjutnya aku akan bagikan ke kalian alasan-alasan kenapa aku memilih 3 instrumen tersebut, sehingga kalian pun dapat paham dan kalian pun dapat merencanakan sendiri bagaimana manajemen portofolio kalian yang baik. Jadi teman-teman, aku sudah menyiapkan 2 hal. Yang pertama adalah komitmen, di mana aku akan terus berinvestasi secara konsisten setiap bulannya, sehingga aku bisa melihat perkembangan dana investasiku setiap bulannya selama 20-25 tahun. Dan yang kedua, aku pun juga sudah menyiapkan dana darurat atau bisa dikatakan dana tidak terduga, kurang lebih sekitar 6-12 bulan pengeluaran bulananku. Jadi buat kalian yang mau sama-sama juga memulai investasi, aku mau informasikan saja sih selama yang aku tahu dan aku pelajari. Jadi buat kalian yang masih single, kalian harus memiliki dana darurat kurang lebih 3-6 bulan. Jadi kalian harus tahu dulu dana kalian sebulan itu, kebutuhan kalian tuh berapa, pengeluaran kalian berapa. Kalian bisa kalikan 3 atau kalikan 6. Dan kalian itu tidak boleh kalian otak-atik, karena itu bisa dipakai kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau hal yang tidak terduga. Dan buat kalian yang sudah berkeluarga, kalian bisa menyiapkan dana darurat kurang lebih 6-12 kali. Jadi pengeluaran 1 bulan kalian bisa kalikan 6 atau kalian kalikan 12. Disclaimer on ya. Jadi apa yang aku bagikan, apa yang aku sharingkan ke kalian, bukan rekomendasi ataupun saran yang harus kalian ikuti. Jadi kalian bebas menentukan sendiri investasi apa yang cocok buat kalian. Dan aku mau informasikan juga ke kalian, jadi aku tidak terima jasa kelola dana, karena memang tujuan aku buat channel ini hanya untuk mendokumentasikan perjalanan investasi pribadi aku sendiri. Oke, buat kalian yang sudah memulai investasi, mungkin kalian mau berbagi pengalaman dengan yang lainnya, kalian bisa tulis di komen, kalian bisa cerita, siapa tahu pengalaman investasi kalian juga dapat memberikan motivasi atau inspirasi buat yang lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini itu dulu yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak buat kalian. Dan apabila kalian merasakan manfaatnya, kalian boleh like video ini. Dan kalian juga boleh share ke orang-orang terdekat kalian, sehingga sama mereka pun juga merasakan manfaat dan dampaknya dari video ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.